Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, perkenalkan saya Alim Sikir Lestari beserta rekan-rekan saya ada Iis Ismalia dan Nurma Asari. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Aljabar Linear Elementer, yang mana pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai materi eliminasi Gauss. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan. Di antaranya yang pertama yaitu sistem persamaan linear, dan yang kedua yaitu materi inti, berarti mengenai materi eliminasi Gauss. Namun di sini materi eliminasi Gauss ini akan diperkuat dengan materi eliminasi Gauss-Jordan. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai sistem persamaan linear homogen. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai sistem persamaan linear, yang mana pada pembahasan ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next, sistem persamaan linear. Sebelum kita memasuki materi inti yaitu materi eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, maka di sini kami akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem persamaan linear. Karena sistem persamaan linear ini akan menjadi bahan atau modal utama untuk melakukan suatu eliminasi Gauss. Dan sebelum kita masuk ke contoh-contoh atau pengoperasian sistem persamaan linear, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear. Jadi, sistem persamaan linear itu merupakan suatu perkumpulan persamaan-persamaan yang mana persamaannya itu selalu bernilai linear dan memiliki variabel yang sama, serta variabelnya itu belum diketahui atau tidak ditentukan gitu ya. Kan sistem persamaan linear itu kan ada yang sistem persamaan linear 2 variabel, ada sistem persamaan linear 3 variabel, seperti itu. Dan dapat kita lihat bentuk umum dari fungsi linear ini seperti yang sering kita gunakan itu ada fx sama dengan ax ditambah b. Ataupun ada sistem persamaan linear yang mana ax itu sama dengan b. Dapat juga AX-nya itu dijadikan atau berasal dari A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dan seterusnya sampai AN dikali XN itu sama dengan B. Dan untuk A-nya sendiri ini merupakan suatu koefisien, sedangkan B-nya itu merupakan konstanta. Dan X itu merupakan variabel yang tidak diketahui. Sudah saya singgung tadi, mengapa disebut variabel yang tidak diketahui, karena kan pada sistem persamaan linear ini memiliki beberapa tipe. Ada sistem persamaan linear 2 variabel, ada sistem persamaan linear 3 variabel, seperti itu. Dan persamaan linear ini terdiri dari satu persamaan dan n variabel, seperti itu. Selanjutnya yaitu bentuk umum dari sistem persamaan linear, yang mana sistem persamaan linear ini pangkat tertinggi di dalam variabelnya itu sama dengan 1. Dan sebuah sistem persamaan linear dengan m buah persamaan dan n variabel seperti x1, x2 sampai xn yang tidak ditentukan itu berbentuk seperti seperti yang tertera pada PowerPoint ini. Sebagai penjelasan, kalau dalam matriks berarti A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah seterusnya sampai AIJ dikali XJ itu menghasilkan B1. Nah, A11-nya ini didapatkan, berarti kan ini dalam bentuk matriks, didapatkan dari matriks baris pertama, kolom pertama, dikalikan dengan X1. Dan yang A12-nya itu berarti didapatkan dari matriks baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya sampai ke bawah pun sama seperti itu. Berarti kalau A21 itu dihasilkan dari matriks baris kedua, kolom pertama. A31 itu berarti dihasilkan dari matriks baris ketiga, kolom pertama, sampai seterusnya seperti itu. Selanjutnya itu bentuk umum sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Nah, kita lihat dalam bentuk perkalian matriks ini. Ini itu penjelasan dari slide yang tadi, yang mana A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 itu akan menghasilkan B1.
Nah, ini tuh didapatkan dari perkalian dua matriks, yang mana matriks baris pertama kolom pertama itu dikalikan dengan matriks di baris yang pertama kolom pertama juga. Sedangkan matriks yang baris pertama kolom kedua dikalikan dengan matriks kedua di kolom kedua, dan seterusnya, itu berarti akan menghasilkan konstanta seperti B1 dan B2. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu kita akan langsung mengubah dari sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Di sini kita ada contoh yang mana system of equation-nya ini merupakan sistem persamaan linear. X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan 3. Selanjutnya baris kedua, 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 sama dengan 5, dan yang baris ketiga, x1 dikurangi x2 dikurangi 2x3 sama dengan min 5. Nah, bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk matriksnya? Kita lihat kembali kepada sistem persamaan linear. Untuk baris pertama yang di matriks ini, kita ambil juga dari baris pertama sistem persamaan linearnya. Nah, sebagai contoh, kan dapat dilihat di baris pertama, kolom pertama, X-nya itu kan bernilai 1. Berarti ditulis ke dalam matriksnya itu 1. Sampai seterusnya, yang baris pertama ini menghasilkan X-nya itu 1 semua. Dan dikalikan dengan 3, karena di sini sama dengan 3, maka dikali dengan 3. Untuk baris yang kedua, kolom pertama, X-nya itu bernilai 2. Kita masukkan ke matriks. Berarti matriks baris kedua kolom pertama itu elemennya 2. Dan selanjutnya baris kedua kolom kedua itu bernilai 3, dan yang terakhirnya itu bernilai 1 dikalikan dengan 5. Sampai bawah cara menyelesaikannya sama seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai materi eliminasi Gauss akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Isi Semalia akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss. Nah, di mana pengertian eliminasi Gauss ini adalah sistem persamaan linear dengan merepresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Nah, matriks tersebut lalu diubah ke bentuk eselon baris menggunakan operasi baris elementar. Jadi, eliminasi Gauss ini awalnya dari suatu sistem persamaan linear, nah diubah ke bentuk matriks. Nah, di matriks tersebut dibentuk lagi menjadi suatu eselon baris dengan menggunakan operasi baris elementar. Nah, untuk syarat eselon baris itu yang pertama, jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1 utama. Syarat kedua yaitu kalau ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0 semua, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Untuk syarat yang ketiga yaitu jika terdapat dua baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 pertama atau utama itu dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 pertama atau utama. Nah, selain eselon baris ini, ada juga eselon baris reduksi, di mana syarat-syarat ketiga tersebut termasuk, dan ada satu syarat lagi yaitu setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contohnya, yaitu yang pertama ada matriks 1, 4, 0, 2, 0, 0, min 1, 2, 0, 0, 1, di mana dari kriteria pertama itu kan jika di dalam baris terdapat elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1 utama. Nah, dari matriks di atas, baris merah dan baris hijau, di mana baris merah itu kan 1, 4, 0, 2, dan baris hijau 0, 0, 0, 1 itu termasuk atau memenuhi kriteria yang tadi, karena kan elemen-elemen pada baris merah atau hijau itu tidak semuanya 0 ya, dan bilangan atau elemen bukan 0 pertama dari kiri itu adalah 1 angkanya. Jadi kan 1, 4, 0, 2 awal-awalnya itu baris pertamanya 1. Untuk 0, 0, 0, 1 itu baris
utamanya itu 1. Sedangkan yang biru itu tidak termasuk ya, karena baris utamanya itu bukan 1, tapi -1, jadi tidak termasuk ke dalam eselon baris. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu kalau ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0 semua, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Nah, dari contoh yang selanjutnya yaitu kan ada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 0, 0, dan yang biru itu ada min 2, 3, 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 0. Nah, untuk yang matriks merah ini tidak termasuk ke dalam kriteria itu ya, sebab emang semuanya itu elemennya 0, tetapi baris yang semua elemennya 0 itu tidak diletakkan di akhir matriks, tetapi masih diletakkan di awal atau di baris pertama matriks tersebut. Untuk memenuhi syaratnya itu harusnya menjadi 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maka dengan begitu matriks tersebut memenuhi kriteria yang kedua tadi. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu min 2, 3, 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 0 itu sudah termasuk ke dalam kriteria tersebut, sebab terdapat baris yang semua elemennya 0 dan baris tersebut diletakkan di bagian bawah matriks, yaitu kan 0, 0, 0. Nah, untuk contoh atau syarat yang ketiga itu kan jika terdapat dua baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 pertama atau utama dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka. Nah, pada matriks hijau sudah memenuhi kriteria ketiga, yang itu tuh yang matriksnya 1, min 2, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Karena jelas ya, angka pertama dari kiri itu pada baris yang lebih rendah letaknya lebih kanan dari angka 1 pertama dari baris yang di atasnya. Kayak kan 1 untuk baris yang kedua itu kan 0, 0, 1, 1 itu 1, jadi kayak lebih condong ke kanan atau kayak tangga seperti itu. Nah, tapi untuk matriks yang warna biru itu tidak memenuhi kriteria yang ketiga, karena kita lihat ya 1, 3, 1, 1, 3, 0, 0, 1, min 1, 0, 1, min 3 itu tidak memenuhi kriteria, karena kan memang sudah benar yang baris pertamanya sudah benar, baris 1 baris keduanya sudah benar, tetapi untuk baris yang terakhir itu harusnya berada di posisi yang min 3, bukan sejajar dengan 1. Itu tidak memenuhi kriteria. Nah, untuk contoh dari eselon baris reduksi ini kan kriterianya itu setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Kayak misalnya ini yang contoh ini 1004, 0107, 001 min 1, dimana kan untuk baris 1 itu kan ada angka 1 ya. Nah, untuk bawah angka 1 itu kan harus 0 semua. Nah, di sini juga kan angkanya 0 semua, jadi memenuhi kriteria. Kayak kan 1, 0, 0, untuk baris yang kedua 1, di mana atasnya 0, di bawahnya juga 0. Untuk baris ketiga yaitu 1, di atasnya 0, atasnya juga 0. Jadi ini sudah memenuhi kriteria dan seterusnya, seperti itu. Baik, selanjutnya saya Darmasari akan menjelaskan tentang operasi baris elementer atau OB. Jadi, OB di sini yaitu cara bagaimana kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, caranya itu yang pertama, kalikan sebuah baris dengan konstanta tidak nol. Jadi, misalkan kita mengkalikan dengan 0, maka matriks itu akan membentuk matriks 0. Jadi, kita tidak akan tahu nilai X, Y, Z-nya berapa. Lalu nomor 2,
pertukarkan dua buah baris. Jadi, biasanya dalam matriks, maksudnya dalam eliminasi Gauss, ini kita menggunakan 3 kali 3. Jadi kan mempunyai 3 baris. Jadi, baris pertama, misalkan kita akan mencari baris kedua ini akan dinolkan, maka kita harus maka baris pertama ini kita harus sebagai patokannya. Jadi kita bisa mempertukarkan gitu. Lalu poin ketiga, tambahkan sebuah baris dengan kelipatan baris lainnya. Nah, kalau nomor 3 ini masih nyambung dengan nomor 2. Jadi maksudnya itu, misalkan baris kedua ini kita akan nolkan, maka kan baris pertama itu kita jadikan patok. Maka baris pertama ini kita harus kalikan dengan angka tertentu yang jika dijumlahkan akan menghasilkan 0 yang baris keduanya. Seperti itu. Lalu kita jika ingin menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, solusinya itu bisa menggunakan OB seperti yang tadi saya jelaskan yang pertama tuh. Lalu misalkan kita ingin menggunakan eliminasi Gauss, berarti kan berakhirnya epsilon baris. Jadi kalau misalnya bentuknya epsilon baris, berarti kan menggunakan eliminasi Gauss. Tapi kalau misalkan menggunakan bentuknya itu epsilon baris terreduksi, maka kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Lalu prosedur eliminasi Gauss. Yang pertama, temukan kolom paling kiri yang tidak seluruhnya bernilai 0. Jadi, kalau di eliminasi Gauss ini, baris pertama itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi, kalau baris pertama, kolom pertama itu harus bernilai 1. Lalu, jika diperlukan, lakukan penukaran baris agar entry paling atas pada kolom tersebut tidak bernilai 0. Jadi, maksudnya itu, jadi misalkan nilainya itu bisa ditukar jadi agar tidak 0 bernilainya. Lalu jika entry paling atas pada kolom tersebut adalah A, maka kalikan baris tersebut dengan A1 untuk memunculkan satu utama. Misalkan contohnya baris pertama kolom pertamanya itu 3. Jadi kita harus mengalihkan dengan 1/3 agar nilai baris pertama kolom pertama itu bernilai 1. Lalu tambahkan kelipatan baris pertama pada baris-baris di bawahnya sehingga entry-entry di bawah satu utama seluruhnya bernilai 0. Jadi maksudnya itu baris pertama itu kan bisa jadi patokan. Nah, bila kita ingin menolkan kan harus di baris kedua kalau di dalam epsilon baris. Jadi baris kedua ini harus jadi 0. Caranya itu yang baris pertama itu harus dikalikan dengan angka tertentu yang jika dijumlahkan itu akan menghasilkan nilai 0. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh soal eliminasi Gauss. Nah, di sini saya mempunyai 3 persamaan. Persamaan pertama yaitu X dikurangi 2Y ditambah 3Z sama dengan 1. Baris kedua, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Baris ketiga, min 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 5. Nah, caranya itu kita rubah dulu 3 persamaan ini ke dalam matriks augmented. Nah, jadi hanya diambil koefisiennya saja. Lalu, karena di sini kita akan mencari dengan metode eliminasi Gauss, maka kita harus fokus kepada bentuk matriks segitiga atas. Nah, berarti kalau di dalam soal ini, angka 2, min 3, sama 2 ini harus kita jadi nolkan. Caranya itu, baris pertama kita menjadi patokan, lalu angka 1 ini harus kita kalikan dengan angka tertentu yang jika dijumlahkan akan menghasilkan 0. Berarti kalau 2 ini jika ingin dinolkan,
berarti satu ini harus dikalikan dengan angka tertentu, lalu jika dijumlahkan akan berdasarkan 0. Jadi dikalikan dengan min 2. Jadi 2 dikurangi 2 berarti sama dengan 0. Nah, seperti hasilnya seperti ini. Lalu min 2 dikalikan dengan min 2 berarti 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Lalu 1 dikurangi 2 dikali 3, 6. Berarti 1 dikurangi 6 sama dengan min 5. Lalu 1 dikali min 2 sama dengan 2. Jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, karena baris 2 ini sudah jadi 0, maka kita fokus ke baris ketiga. Jadi min 3 ini harus jadi 0. Maka caranya biar min 3 ini jadi 0, baris 1 ini jadi patokan. Jadi seperti tadi, 1 dikalikan dengan angka tertentu yang jika dijumlahkan akan menghasilkan 0. Jadi kan 1 ini harus dikalikan dengan 3. Jadi min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Lalu 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Jadi 2 dikurangi min 6 sama dengan min 4. Lalu 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu min 1 ditambah 9 sama dengan 8. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, untuk baris kedua, kita bisa menyederhanakan dengan membagi 1/5. Dan baris ketiga juga bisa disederhanakan dengan membagi baris ketiga ini dengan 1/4. Nah, jadi nilainya itu 1, min 2, 3, 1. 0, 1, min 1, 0. 0, min 1, 2, 2. Nah, selanjutnya kita fokus ke baris 3, kolom 2. Jadi kita ngambil patokannya itu yang satu tengah. Jadi caranya kita sebelumnya kita ke baris 3, kolom 1 dulu. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu min 1 ditambah 1 sama dengan 0. 2 ditambah min 1 sama dengan 1. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi kan bentuknya itu sudah membentuk matriks segitiga atas. Jadi kalau sudah seperti ini, kita sudah mengetahui nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu 2. Lalu yang baris kedua itu berarti nilainya Y dikurangi Z sama dengan 0. Maka kita cari Y-nya, yaitu kita substitusikan nilai Z, yaitu 2, jadi Y dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 2. Selanjutnya untuk baris pertama, yaitu X dikurangi 2Y ditambah 3Z sama dengan 1. Karena Z sama Y-nya sudah diketahui, jadi kita tinggal substitusikan saja. Jadi nilainya X dikurangi 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 1. Jadi nilainya X dikurangi 4 ditambah 6 sama dengan 1. Lalu X ditambah 2 sama dengan 1. Jadi 2 ini dipindah ruaskan, jadi nilai X-nya itu min 1. Jadi kita tahu bahwa nilai X, YZ-nya itu adalah X-nya min 1, Y-nya 2, Z-nya 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini adalah kelanjutan dari eliminasi Gauss. Jadi kalau misalnya eliminasi Gauss kan hanya berbentuk epsilon baris. Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan ini adalah bentuknya itu sudah epsilon baris reduksi. Jadi kelanjutan dari eliminasi Gauss. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Kita menggunakan soal yang tadi karena agar kita
lebih hemat lah intinya mah. Jadi kita mulainya itu dari yang bentuk matriks segitiga atas yang saya buletin tuh. Nah, jadi kita harus fokusnya agar bisa membentuk eselon baris reduksi. Jadi harus sudah bisa lah seperti itu. Nah, karena eselon baris reduksi ini harus bentuknya 100 jadi kita mulainya dari matriks segitiga atas yang 1 2 3 0 1 min 1 0 0 1 dan nilai 102. Caranya itu kita fokus ke baris kedua, kolom ketiga. Nah, yang min 1 tuh, yang min 1. Jadi kita buat patokan. Jadi patokannya itu baris ketiga. Patokannya baris ketiga, yang 1. Jadi kita mulai dulu dari baris pertama dulu. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, sesudah itu kita fokus ke baris pertama. Baris pertama, kolom kedua atau ketiga bebas, yang mau mana, yang bebas mau yang mana aja. Kalau saya mau yang baris kedua dulu. Yang maksudnya ke kolom kedua dulu, yang min 2 tuh. Jadi min 2 ditambah dengan 2 dikali 1 sama dengan 0. Jadi min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Lalu sebelumnya yang 1 dulu ya harusnya ya. Jadi 1 ditambah 0, berarti kan 1. Lalu min 2 ditambah 2 sama dengan 0. 3 ditambah 0, 3. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Selanjutnya kita bahas yang baris pertama kolom ketiga, yang 3. Lalu patokannya itu kita yang baris ketiga. Jangan lupa baris ketiga. Nah, caranya itu karena 3 ini ingin kita nolkan, jadi kita harus baris ketiga itu harus dikalikan dengan angka tertentu yang jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 0. Maka 3 ini harus dikurangi dengan 3. Betul gak? Iya. Lalu, jadi enggak 3 dikali 0. Berarti kan 0. 1 dikurangi 0. 1. Lalu, 3 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 tetap sama dengan 0. Lalu, 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikurangi 6 sama dengan min 1. Nah, karena bentuknya sudah berbentuk eselon baris reduksi, jadi kita sudah tahu nilai X, Y, Z-nya. Nah, nilai X-nya itu sama dengan min 1, Z-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. Jadi, kesimpulannya, nilai X, Y, Z di eselon baris dengan eselon baris reduksi nilainya sama. Atau dari eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan pasti nilainya sama. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk materi sistem persamaan homogen akan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu tentang sistem persamaan homogen. Nah, di mana pengertian dari sistem persamaan linear homogen ini yaitu suatu sistem persamaan linear disebut homogen jika konstantanya itu bernilai 0. Nah, di sini kita bisa membedakan konstanta dan koefisien, di mana konstanta pada umumnya berada pada ruas kanan persamaan, sedangkan koefisien itu berdampingan dengan variabel. Nah, untuk bentuk umum dari sistem persamaan linear homogen ini yaitu A11x1 ditambah A12x2 ditambah A1nxn sama dengan 0,
A21X1 ditambah A22X2 ditambah A2NXN sama dengan 0 sampai dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah AMNXN sama dengan 0. Nah, di mana sistem persamaan linear homogen ini adalah sistem persamaan linear yang konsisten, artinya itu mempunyai penyelesaian. Nah, karena X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, sampai dengan Xn sama dengan 0 itu selalu menjadi penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu disebut sebagai penyelesaian atau solusi trivial. Jika ada penyelesaian lain juga, disebutnya penyelesaian non-trivial. Nah, untuk contoh dari soal sistem persamaan linear homogen yaitu 3x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 ditambah 2x4 sama dengan 0, min 2x1 min 2x2 tambah x3 ditambah x4 sama dengan 0, 2x1 ditambah 2x2 min 3x3 min 3x4 sama dengan 0, 3x1 tambah 3x2 ditambah 4x3 dan ditambah 4x4 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya itu sama kayak eliminasi Gauss. Langkah pertama itu kita mengubah dari bentuk sistem persamaan linear ini ke dalam suatu matriks. Nah, untuk diubah ke dalam suatu matriks tinggal kita simpankan saja nilai-nilai koefisiennya, yaitu 3, 3, 2, 2, min 2, min 2, 1, 1, 2, 2, min 3, min 3, 3, 3, 4, 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita harus mengubah matriks ini ke dalam bentuk echelon dengan cara operasi bilangan elementer, yaitu kita mengubah unsur 3 ini, angka 3 ini menjadi angka 1, karena kan dalam syarat echelon itu angka di paling kiri itu harus 1 angkanya. Jadi untuk mengubah dari angka 3 menjadi angka 1 itu dengan penjumlahan B1 ditambah B2. Jadi 3 ditambah min 2, 3 ditambah min 2 jadi 1. Jadi hasilnya 1, 1, 3, 3, min 2, min 2, 1, 1, 2, 2, min 3, min 3, 3, 3, 4, 4. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengubah angka min 2, min 2, 2, 2, 3, 3 ini menjadi unsur 0 dengan operasi B2 ditambah 2B1, B3 min 2B1, B4 min 3B1, hasilnya itu 0. Mengapa demikian? Karena kan B2, untuk B2 ditambah 2B1, B2 nya min 2 dan B1-nya itu 1, jadi min 2 ditambah 2 dikali 1 itu sama dengan 0 hasilnya. Nah, untuk B3 min 2B1 itu B3-nya 2, B1-nya itu 1, dan 2 min 2 itu hasilnya 0. Untuk B4 min 3B1 yaitu B4-nya 3, B1-nya 1, jadi 3 dikurangi 3 dikali 1 itu hasilnya 0. Nah, kita dapat matriksnya yaitu 1, 1, 3, 3, 0, 0, 7, 7, 0, 0, min 9, min 9, 0, 0, min 5, min 5. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita harus mengubah angka 7 ini menjadi angka 1, karena kan posisi di sini adalah suatu baris pertama harus angkanya itu 1, jadi dengan operasinya 1/7 dikali B2, dimana B2-nya itu 7, jadi 1/7 dikali 7 hasilnya 1, didapat matriks 1, 1, 3, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 0, min 9, min 9, 0, 0, min 5, min 5. Nah, selanjutnya kita harus mengubah kolom atau angka di atas satu utama atau di bawah satu utama itu menjadi 0,
yaitu dengan cara operasinya B3 ditambah 9B2, B4 ditambah 5B2. Nah, untuk B3 ditambah 9B2 itu B3-nya kan min 9 ditambah 9 dikali B2-nya itu 1, jadi min 9 ditambah 9 kali 1 itu hasilnya 0. Nah, untuk B4 ditambah 5B2 itu B4-nya min 5 dan B2-nya itu 1, jadi min 5 ditambah 5 dikali 1 itu hasilnya 0. Didapat matriks 1 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mengubah angka di atas 1 itu harus 0, yaitu kan angkanya 3 itu harus diubah menjadi unsur 0, yaitu dengan operasi B1 min 3B2, di mana B1-nya itu 3, B2-nya itu 1, jadi B1 dikurangi 3 dikali 1 itu hasilnya 0. Didapat matriks akhir yaitu 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0. Jadi matriks ini sudah menjadi suatu eselon, di mana eselonnya itu eselon baris tereduksi. Nah, dari eselon ini kita ubah jadi sistem persamaan linear lagi, yaitu menjadi 1 dikali X1 ditambah 1X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4 sama dengan 0, 0X1 ditambah 0X2 ditambah 1X3 ditambah 1X4 sama dengan 0, 0X1 ditambah 0X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4 sama dengan 0, 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 sama dengan 0, atau bisa menjadi paling sederhana yaitu x1 ditambah x2 sama dengan 0, x3 ditambah x4 sama dengan 0, atau x1 sama dengan min x2, x3 sama dengan min x4, seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.